juga drama ya, pasti kan ada drama atau acting seperti itu. Jadi ya kalian itu saya ajak untuk merasakan suatu situasi tertentu yang mungkin kalian pernah alami atau kalian pernah melihat atau mendengar di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Jadi nanti ini mainnya tapi nggak perlu dihafal, nanti paham aja isinya. Jadi kalian itu bebas berimprovisasi, terus mungkin dihayati dan sesuai dengan Islam. Lalu jadi biar kalian tahu arah kegiatannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang cara pelaksananya. Jadi tahap ini dulu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pembentukan. Tadi saya sambutan, lalu nanti ada kenalan, saya menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Nanti ada asas-asas atau aturan dasar pada reunian kelompok. Nanti ada kenalan kalian, lalu dilanjutin tahap kalian. Nanti ada tahap kegiatan. Kegiatan itu sesuai namanya, paling pertama. Terakhir ada tahap pembuat atau sebagai refleksi kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini berlangsung secara santai, baru orang sengaja, tapi tetap serius seperti itu. Lalu saya mau menjelaskan ada aturan-aturan dasar pada kegiatan ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kerahasiaan selama ini kelompok ini. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan pada pembicaraan satu ini, atau mungkin ada satu teman yang bercerita atau berbagi pendapat, kalau dirahasiakan jangan disebarluaskan. Jadi sesuai batas kenyamanan kalian. Lalu kalian kesini mengikuti kegiatan kelompok ini secara sukarela tanpa ada paksaan, jadi atas kemauan sendiri. Terus ya ini kalian, ibu harap kalian tetap terbuka sesuai batas kenyamanan kerja, tetap terbuka, berpartisipasi aktif, lalu tidak menyinggung satu sama lain atau membawa pembicaraan. Bagaimana bisa sama sih? Misalnya biar suasananya lebih akrab, alangkah baiknya perkenalan dulu, karena kan saya belum tahu siswa-siswa yang di sekolah ini. Jadi boleh disebutkan nama, kelas, serta mungkin harapan atau mungkin keinginan mau bisa kelas berapa? 10. Boleh disebutkan nama, kelas, harapannya, serta harapannya. Mulai dari radio. Boleh? Apa universitasnya? UNJ. UNJ. Jurusan? Olahraga. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rasmi Kumadidingas dari kelas 11. Harapan saya dapat diberikan tempat melayani dari saya dan bisa masuk ke dalam instansi koordinasi yang saya inginkan. Perkenalkan, nama aku Ahmad Yasmin dari kelas 11. Salah satu harapan aku itu bisa masuk ke unit ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku
inisial transaksi Raja dari kelas 1 harapan harapan apa tuh bisa masuk ke Universitas ITB. Oke, lanjut. Saya juga dari kelas Perkenalkan, nama saya Muhammad Surabaya dari kelas 1. Harapan saya itu bisa masuk Universitas Indonesia saya. Jurusan ilmu komunikasi. Semoga pendidikan semua tugasnya lanjut ke tahap berikutnya, saya ingatkan kembali sedikit tentang kegiatan bimbingan kelompok dengan sederhana. Jadi bimbingan kelompok dengan sederhana ini membantu kalian memahami situasi sosial lewat bukaan peran. Jadi kalian akan belajar memahami situasi sosial, memahami perasaan orang lain, menghargai diri sendiri, sikap atau konflik yang sering muncul di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kalian. Jadi tujuan ini supaya kalian tuh bisa memahami diri sendiri maupun orang lain. Jadi nanti depannya itu ada rasa sedih, ada rasa mungkin peka atau rasa empatinya muncul. Jadi nanti kita belajar mencari solusi bersama dalam bermain peran seperti itu. Jadi sebelum lanjut, tapi kalian udah siap belum lanjut ke tahap pelajaran? Siap dong. Ya. Yang semangat dong, siap gak? Ya. Oke, sebelum ke tahap pelajaran, berarti kita SD minggu mana? Tegang banget, suaranya kecil juga nih. Ayo semangat. Siap gak? Siap. Oke, jadi SPG-nya namanya sambung kata. Jadi nanti ibu bilang ibu, dilanjut nanti abi, ibu guru, dilanjut nanti ibu guru, sedang, dilanjut sampai seterusnya. Nanti mungkin ada yang salah, diskualifikasi nanti. Oke. Lima ya, siap gak? Siap, oke. Dari ibu dulu ya, oke. Ibu. Ibu pergi. Oke. Contoh saya ibu. Nanti Abi bilang ibu pergi. Rafa bilang ibu pergi ke katanya sebutin. Oke. Iya. Oke, sampai ujung. Oke. Lanjut. Ibu. Abi salah. Ibu pergi dulu, kan ibu udah jawab dulu. Ibu pergi. Ibu pergi ke pasar membeli. Ibu pergi ke pasar membeli. Ada lagi ke pasar membeli cabai merah dan modifikasi. Satu kata bawah. Belum ini banget, belum lanjut. Contoh, kalau ibu bilang bapak, Abi bilang bapak pergi, lanjut apa nanti bapak pergi ke gitu, oke? Udah paham belum bedanya? Oke, baik ya dari kakak ya. Kakek pergi ke pasar. Kakek pergi ke pasar naik. Kakek pergi ke pasar naik sepeda. Kakek pergi ke pasar naik sepeda. Satu kata.
Ada. Aku pergi ke pasar mengambil sepeda untuk membeli bunga. Oke. Udah sampai di pamit sampai sekarang? Nah, paham. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, biar seru ya. Ayah. Ayah pergi ke hotel. Ayo pergi ke hotel bersama. Ayah pergi ke hotel bersama keluarga. Ayah pergi ke hotel bersama keluarga. Satu kata, biar nyambung. Naik mobil. Ayah. Ayah pergi ke hotel bersama keluarga. Naik mobil. Ayah pergi ke hotel bersama keluarga. Naik mobil sambil Ayah pergi ke hotel bersama keluarga, naik mobil sambil bersenang-senang. Masih tegang apa enggak nih? Enggak, ya udah pegangan, udah enggak tegang banget. Oke. Bisa kan? Oke, sekarang saya mau tanya, apa kalian udah siap ke tahap peralihan atau ke tahap sosial drama? Tidak. Oke. Jadi hari ini contoh topik bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama itu tentang meningkatkan rasa empati dan membangun kepedulian atau kedaulatan kelompok. Nah, pernah nggak kalian merasa di dalam kelas itu mungkin dalam pembagian kelompok ada yang mungkin tersisihkan atau mungkin ada yang temennya nggak peduli, ada yang temennya rasa empatinya kurang, ada nggak itu? Ada. Nah, atau yang jadi pernah jadi siswa yang atau temen yang tersisihkan dalam penerapan kelompok? Saya juga mau tanya, kalian tahu itu rasa empati itu apa sih? Rasa empati itu rasanya memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke, baik. Kalau kepedulian? Kepedulian? Kalau perusahaan kita bisa membantu dia seperti itu. Oke, jadi membantu ya, jadi cari solusi bersama. Oke, nah nanti lewat drama sosial drama ini, nanti kalian merasakan adanya rasa sedih, mungkin ada rasa marahnya juga, terus juga ada rasa kecewanya juga. Jadi ada yang rasanya ikut netral aja, tapi bingung harus ngapain nanti. Terus dalam kegiatan bermain peran ini nanti ada dua bagian yang sebagian ada yang bermain peran, sebagian lagi sisanya nanti jadi pengamat atau penonton. Nanti di bagian akhir baru memberi tanggapan setelah drama yang selesai. Jadi nanti ibu kalian drama itu jadi seakan-akan saya itu sebagai sutradara. Jadi kalian acting drama improvisasi aja, yang kalian paham itu nanti saya bagikan dialognya. Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk baca dialognya. Nanti kalau dikasih saya waktu sudah habis membaca dialognya 10 menit, nanti kita mulai drama. Bagaimana? Setuju kalian? Setuju. Saya bagikan naskahnya dulu ya. Boleh dibagikan?
itu, tapi sukarela ya, siapa yang mau angkat aja. Nanti di sini judulnya rasa empati. Jadi meningkatkan rasa empati dan membangun kepedulian dalam pengelolaan kelompok. Jadi nantinya ada Ibu Ani, guru yang bijak, jadi membantu solusi bijak memberi nasihat. Lalu ada Raisa, siswa yang tersisihkan, jadi dia nggak ada kelompok begitu. Ada Salma, siswi yang membantu si Raisa saat Raisa nggak dapat kelompok. Jadi dia siswa yang sangat punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Lalu ada Farhan, siswa yang netral ikut siapa aja, tapi dia juga bingung harus gimana saat ada temennya yang tersisihkan. Lalu ada Maria yang siswa yang cenderung eksklusif. Jadi Raisa ini mau ikut gabung ke Maria, tapi Maria menolaknya. Lalu ada Alex yang siswa yang ikut juga netral, tapi ikutnya lebih ke Maria. Dan sisanya sebagai pengamat atau sebagai penonton. Nah, boleh nih siapa yang mau jadi Bu Ani? Guru yang bijak memberi nasihat dan memberi solusi bersama. Boleh? Bu Ani. Siapa yang jadi Bu Ani? Boleh? Guru yang bijak, Ibu Ani. Yang perempuan ayo yang mau? Kalau mimpa deh, yuk. Boleh, ayo deh. Gak apa-apa, nanti Ibu bantuin pas nanti dramanya. Ya. Kita semuanya. Kamu sama amat. Terus dia cuma Siapa yang menjadi Ibu Ani? Lanjut yang jadi Raisa yang siswa yang tersisihkan. Jadi nanti dia ada rasa sedih, apa ya? Nanti si Raisa ini dia udah datang ke Maria, aku boleh nggak gabung ke kelompok Maria? Nanti dia nggak ada kelompok. Ayo, tapi menjadi Raisa. Iya, Yang yang bisa terlihat sedihnya. Ini itu berdua. Siapa mau jadi Raisa? Ayo. Boleh, lanjut mau jadi Raisa. Boleh, Raisa. Terus yang jadi Salma. Sama siapa nih? Berarti terakhir kamu. Salma. Siapa ya? Sama ya. Boleh. Terus yang jadi Farhan siapa yang ikut netral? Jadi ikut ke sama. Iya netral. Siapa? Abi. dia suka korek-korek. Udah guys, gitu ya. Abi. Oke. Yang jadi Maria. Maria siapa? Amanda. Yang jadi Alex. Boleh. Sulit dulu deh. lambat tuh lambat. Kalau hal-hal nggak sekali. Oke.
Mustafa sama Rapasya jadi anggota ya, jadi Muhammad ya. Boleh Ibu kasih 10 menit untuk baca naskah dulu. Kalau yang nggak dipahamin boleh angkat tangan. Ini maksudnya apa Ibu? Boleh. Iya, Alia sama Alex itu jadi dia ikut aja. Jadi nanti paling ekspresinya aja dibandingkan. Jadi dia ikut aja pesankan. Contoh di bagian sini. Oke, gimana? Udah siap belum? Siap. Selanjutnya kita akan ke tahap kegiatan yaitu sosiodrama. Jadi nanti Ibu harap kalian bisa drama dengan baik. Jadi nggak ada benar salah, tapi di sini semua saling belajar. Jadi nanti Ibu arahin kalau memilih absen begini, nanti Ibu arahin kontribusi. Terus juga nanti jadi nggak perlu diapa ya, apa improvisasi aja. Jadi nggak perlu sesuai ada yang ada di dalam dialog tersebut. Kayak gaya kalian aja. Ini kita ngomong dulu. Boleh dikumpulkan lagi dialognya. Ini dua berjalan. Ini apa ya? Oke, boleh yang bermain peran disiapin dulu perannya. Yang jadi anggota boleh di pojok sini. Dimulai ya. Adegan 1. Di ruang kelas, Ibu Ani adalah seorang guru sosiologi yang sangat sabar dan bijak memberi nasihat. Pagi hari, Ibu Ani masuk kelas untuk memberitahu siswanya pada pembagian tugas proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini, materi kalian itu tentang kearifan lokal. Jadi, Ibu akan memberi tugas berkelompok. Jadi tugas proyek itu membuat infografis atau peta konsep ya. Jadi dalam kelompok itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada minimal 2 orang, ada yang maksimal 3 orang. Ingat ya, maksimal 3 orang ya, tidak boleh lebih ya. Ya. Sekarang adegan 2 dalam penolakan. Raisa, mana Raisa? Siapa yang jadi Raisa? Oke. Maria dan Alex sudah duduk berdekatan dan mulai mencatat ide. Mereka terlihat sepakat berdua, sedangkan Raisa terlihat menatap mereka dari kejauhan, lalu memberanikan diri mendekat di meja mereka. Kalau misalkan
Oh, oke. Oke, dilanjut ya. Adegan 3 ya. Oke. Adegan 3 kesedihan. Kelas masih ramai dengan obrolan kelompok. Raisa menghela nafas, wajahnya langsung merah. Ia berjalan kembali ke mejanya dengan langkah pelan dan menunduk. Ia duduk dan menarik punyi di meja, berpura sibuk merapikan buku. Namun terlihat jelas sekali wajahnya ada ekspresi kecewa dan sedih. Ia menunduk dan berusaha menarik mata yang mulai berkacamata. Adegan 4. Empati timbul dan intervensi dari guru. Salma yang sudah berkelompok dengan berdua dengan Farhan melihat seluruh kejadian penolakan itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Raisa ditolak oleh Maria dan Asis. Padahal batas maksimal anggota adalah 3 orang. Salma segera menghampiri meja Maria dan Alex dengan wajah serius. Kalian nggak terima Raisa di kalian kan maksimal kan 3 orang, minimal 2 orang. Ada kan baru berdua, dan kalau nggak terima Raisa di kalian, kenapa kan cuma berdua? Saat itu Ibu Ani melihat ada kelalaian di kelompok Maria dan menghampiri mereka. Apa yang ribut-ribut? Kalian yang paling aneh di sini? Wes, sama. Gini Bu, Raisa bawa Ibu, jadi saya jelasin jadi Maria dan Alex ini baru kontaknya itu berdua Bu, sedangkan kan maksimal kontak itu 3 orangnya. Raisa menawarkan diri untuk masuk ke kelompok mereka, tapi mereka menolak Raisa Bu dengan alasan mereka sudah terlanjur bekerja sama, karena kalau misalnya Raisa bergabung nanti rencana mereka mengulang lagi dari awal gitu. Alex, kan lo bekerja, kan lo sudah dewasa dengan berinteraksi. Kenapa kalian nggak mau membantu si Raisa dalam bekerja kelompok? Ibu Ani menoleh ke arah Salma dan menanyakan apakah sudah punya kelompok atau belum. Sama apakah sudah punya kelompok kan? Sama sudah berkelompok dengan Ibu Ani menjawab lagi. Sama sekarang Raisa duduk di sini sama Raisa sudah bersama dulu. Baik Bu, saya mempersilahkannya menerima Raisa untuk kelompok. Ibu Ani mengangguk dan kembali ke meja kerjanya. Sama kemudian berbalik dan berjalan cepat menghampiri Raisa yang sedang berjalan. Raisa ikut kelompok aku. Boleh. Adegan 5. Kesimpulan guru. Ibu Ani setelah melihat Raisa sudah tenang dan bergabung dengan kelompok Salma, berdiri dan menatap seluruh siswa di kelas. Ia ingin memberikan tekanan dengan pendidik. Demikian semuanya. Inisiatif dan peduli terhadap anak. Jadi ini adalah bagian penting buat kalian. Jadi kalian harus tidak peduli. Kemudian itu saja. Jadi kali ini aku sangat senang sama kalian karena kalian itu sudah memiliki rasa empati yang lebih terhadap orang lain dan kepedulian orang lain juga. Itu juga kita bersama bukan hanya soal tugas, tapi juga soal kepedulian bersama.
Jadi ibu lihat juga. Jadi ibu lihat nggak cuma bersama tapi nilai-nilai kepedulian kalian sesama teman. Jadi ibu lihat bukan cuma tugas sama kalian gitu doang. Terus tetapi kalian bisa meningkatkan rasa kepedulian kalian terhadap sesama kalian. Kalian dalam satu kelas, satu keluarga, jadi jangan pernah ada yang merasa melihat teman sendiri kesulitan. Jadi kalian di sini kan satu kelas. Jadi kalian harus menemukan rasa kekeluargaan kalian di sini. Anggap saja di sini keluarga. Terus jangan biarkan teman kalian terlihat tersisihkan. Tapi kalian harus membantu mereka ya. Ibu. Sekarang lanjutkan tugas kalian ya, yang itu tugas tadi dengan bersama-sama. Ibu. Akhirnya kelas menjadi tenang. Kembali dan ibu adik tersebut kalian Alex Farhan saling merangkul Raisa. Dilanjut suasana kelas mulai merundingkan tugasnya kembali. Skip. Oke, tentukan. Mau jadi berapa? Boleh? Pelingkar lagi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, boleh balik lagi ke masing-masing kembali di tadi yang lebih utama, balik lagi ke diri masing-masing. Oke, sekarang ibu akan berikan kesempatan buat kalian sebagai nama asli ya, jangan kembali lagi ke peran yang tadi, untuk memberikan tanggapan dan bagaimana yang tadi jadi peran itu, yang jadi peran Raisa, jadi peran Salma, peran Alex, dan lain-lainnya. Boleh siapa yang memberi tanggapan yang jadi peran itu siapa? Boleh? Saya yaitu sebagai orang satu adalah yaitu bersikapnya menyatakan kemudian dia tidak membawakan solusi yang seperti itu, sedangkan kalau Raisa itu pernah berkecil hati, dan terakhir kalau si Salma itu adalah orang yang sangat berempati sebenarnya dan juga dapat membawakan solusi. Lalu dari saya itu ada sebagai penonton pengalaman sangat menghargai ekspresi Najwa sebagai Reza karena dia sangat melibatkan saya. Lalu dari situ saya bisa melihat kalau penonton seperti apapun bisa membuat masih tersisihkan, dan peran Reza sebagai sama itu juga sangat penting karena di situ dia menunjukkan contoh perilaku nyata sikap dari empati dan kepedulian terhadap teman-teman. Ini sebagai refleksi, sekarang gimana yang perasaan pemain tadi? Mungkin yang jadi Raisa atau Salma boleh dong? Kalau
yang tadi saya sedikit wanita. Kalau aku menerima sama itu dapat pendidikan bahwa kebersamaan itu penting daripada prinsip berarti kepercayaan. Jadi semua kita baik dari tidak mau saya mau teman-teman yang bisa mencari kelompok juga saya melakukan bahwa sebagai teman yang saya suka Ibu Wani, saat saya berperan sebagai orang itu saya harus memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi dalam masa kehidupan itu pasti kan harus benar-benar jadi sudah bersikap jadi saat melihat kepada sama itu saya tuh langsung menemukan kayak wah sama ini punya saya yang lebih bisa terima kasih yang udah memberitahukan atau yang menjadi yang peran dan menjadi yang penonton. Jadi topik pelajaran hari ini dari kelompok atau belajar sosial ini rasa empati membuat kita sensitif juga sih perasaan, jadinya ada rasa keenakan, terus juga sedih, yang seperti tadi yang kita akan sama membantu Raisa buat dia. Terus coba kita buat komitmen pribadi. Jadi kalian setelah nonton tadi yang jadi drama atau yang jadi peran, perasaan kamu gimana? Terus komitmennya apa yang mau lakuin setelah ini? Boleh? Sorry, pengalaman satu itu komitmen akan berwilayah empati terhadap kita dan kemudian akan Saya berkomitmen menjaga kata-kata dan sikap agar tidak menyakiti perasaan teman lain dan bersikap terbuka terhadap siapa. Lagi yang memberi komitmen atau saya mau melakukan ini setelah ini komitmen saya berharap semoga kita bisa mengelola kebersamaan dan saling support. boleh lagi berkomitmen. Oke, apa komitmennya bagus banget ya. Karena tanpa terasa kegiatan kelompok dengan teknologi sederhana ini selesai. Itu senang bisa kalian juga pastinya experience juga seru, dramanya juga yang penting udah salah nggak apa-apa. Jadi pengen untuk berpendapat bagaimana sih cara berpikir, merasa, bertindak, atau bersikap untuk tanggung jawab setelah lihat tadi yang membaca atau yang menonton drama tadi. Boleh?
sendiri, saya mau ada mencari cara membantu dari alasan saya mau bersyukur dan tidak dari sisi berpikir aku ngerti kalau pertemuan itu lebih penting dari sisi perasaan aku jadi lebih semangat buat berbuat baik dan untuk kepentingan aku mau bantuin yang bisa dilakukan aku juga merasa memiliki tanggung jawab aku sebagai teman adalah saling support dan sikap yang mau aku jaga itu adalah sikap yang rendah hati dan menyebar. Kalau saya bu dari tingkat ini saya merasa lebih bisa lebih baik lagi dalam bermasalah karena saya sudah dengan seseorang dari sini saya berkomitmen kepada diri saya untuk bertanggung jawab dan yang menggunakan saya dari orang dan memberi perubahan terhadap seseorang. Kalau saya dari sisi berpikir saya tahu kalau nasihat ini dapat menjadi yang positif bagi yang ditolong dan diri sendiri. Dari sisi perasaan saya lebih bahagia karena kelompoknya positif. Misalkan saya mau berusaha mengharus kepada teman yang merasa dia atau ditolak dan jawabannya dengan sistem-sistem disamakan dan sikap yang mau saya jaga dan menghargai pada orang lain. Saya belajar banget bu. Dari sisi berpikir saya jadi tahu kalau kegagalan lain bukan ancaman tetapi melainkan inspirasi dan motivasi. Saya di merasa lebih termotivasi dan lebih percaya lagi karena sudah dibentuk berinteraksi dan tindakannya saya mau belajar bareng teman-teman dan para senior. Saya juga bertanggung jawab untuk tetap berpikir positif dan tetap mendukung teman. Inti kegiatan pada kunjungan pada hari ini ini juga ingin sampaikan sedikit besar bahwa rasa empati itu tidak seperti hati tapi juga harus dilakukan secara tindakan nyata. Terus juga jangan pernah hal apapun hal yang kecil apapun yang mungkin menyakiti perasaan sesama teman karena itu kami juga rasa empati itu sedikit sensitif ya bagi perasaan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin contoh yang bermain peran menjadi Raisa, mungkin jadi Raisa itu buat oke-oke aja makanya lanjut merapiin buku padahal kan dalam hati itu sedikit sedih kecewa karena nggak ada yang karena ditolak gitu ya oleh siapa tadi yang menjadi Maria ya ditolak Maria sama Alex gitu. Jadi jangan fokus ke kelompok aja nama sendiri tapi fokus juga ke lingkungan sekitar. Boleh ibu pengen kalian beri kesempatan buat kasih pesan dan harapan setelah kegiatan ini. dari perasaan yang bagus
kalian semuanya bisa dilakuin selama di sekolah sebuah program tapi tindakannya juga yang dilakuin. Terima kasih udah kebersamaan-nya, ketersediaan kalian mengikuti kegiatan dan mulai aktif juga ya, meskipun kurang ada yang malu-malu, ada yang mungkin bingung sama kegiatan ini, wajar. Jadi kegiatan kelompok bimbing kelompok kali ini sudah sampai di ujung akhir. Ibu juga senang banget bisa membimbing kalian dari awal sampai akhir, dari mulai pembentukan sesuai drama, terus juga dari kalian memberitahukan sebagai versi. Jadi tadi juga berjalan dengan baik meskipun tadi sebenarnya juga ada sedikit yang perlu diperbaiki apa-apa. Jadi terima kasih kalau kalian ada yang curhat atau mau diskusi, bilang aja ke guru BK dan ke guru keluarga apa karena semua yang kalian mau mengikuti atau cerita itu semua pasti tidak terlalu banyak karena sebagai guru BK itu juga pasti punya aturan atau yang perlu dijaga prestasi atau sebagai guru BK itu menjaga semua peserta didik atau siswa maupun kemudian untuk menjaga perasaan maupun informasi yang membawa kita menjadi dari luas-luaskan pengamanan itu kalian juga ketika diskusi di ruang BK kalian juga tidak menjelaskan jadi itu pesan lagi jangan ragu untuk ruang BK karena ruang BK itu tentang ruang yang ternyaman buat kalian cerita atau diskusi maupun diskusi sama teman ataupun sendiri aja apa-apa karena meskipun mungkin ada yang bilang buku BK itu apa dibilangnya lebih sekarang polisi sekolah tapi enggak tolong mengubah kata-kata cyber security mana ruang BK itu tempat yang nyaman buat siapapun yang mencerita atau mencari solusi. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih buat kalian yang udah mau berpartisipasi ikut yang sukarela kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terus juga meskipun ada yang mungkin masih malu-malu atau suaranya kecil mungkin memang partisipasi begitu ya, malu ya, ada yang malu suaranya kecil nggak apa-apa itu juga. Ibu senang hari ini kegiatannya sudah selesai. Semoga kegiatan ini atau yang mungkin bisa diambil dengan keluarga bisa diterapkan ke kehidupan kalian. Boleh sebelum diakhiri boleh dipimpin. Sebelum berkegiatan pada hari ini atau kita sudah berdoa terlebih dahulu kita sebelum berpisah boleh apa yang kita boleh nyanyi bilang si pakutan. Oke, ayo boleh 1, 2, 3 bela si paku bela